Edisi ketiga, jadi namanya maaf ya, Iya, ngobel. anjing. Gara-gara edisi perdana gue nggak tahu spontan dengan Fajrin apa ya langsung ngobrolan orang belakang layar. Jadi biar siapapun yang datang ke sini antar artisnya biar ada gawe lah. Edisi 3 Irjon. Lo Irwan Jones. Yang pertama manggil lu Irjon? Yang pertama manggil gue Irjon tuh kalau nggak salah Gilang atau Yanti gitu ya. Jadi udah mulai pas MD tuh. Pas zaman MD udah mulai dipanggil Irjon. Oh. Kalau nggak salah Gilang atau Yanti lah, lupa gue. Yanti itu waktu itu Pro 2, Gilang tuh Mustang ya. Mustang. Nah, tapi ini berbeda dengan edisi pertama kan nama Fajrin. Iya. 2 Vivi. Nah, kesamaan dengan lu, tiga-tiganya adalah selain sekarang gerak bagian dari divisi promo artis, tiga-tiganya berangkat sebagai orang radio. Fajrin dulunya operator Os Jakarta, Vivi produser. Nah, ini yang paling menarik adalah lu adalah sebagai musik director. Iya. Iya kan? Betul. Benz kan? Benz Radio. Sebelum di Benz? Enggak, gue di Benz. Dari awal. Kerja di radio gue di Benz. Dari awal Benz ada? Enggak dong, anjir. Gue peletakan batu pertama gue. Iya, itu makanya. Benjamin ya. Temen sama Benjamin ya kan? Iya. Enggak. Gue masuk Benz tuh tahun 2003 atau 2002. 2004, lupa gue. Kenapa masuk radio? Kenapa masuk radio? Sebenarnya ya nggak sengaja juga ya. Ketemu sama orang radio, ditawarin jadi operator. Awalnya? Ya udah, kayak gitu aja. Berarti stafnya sama kayak gue juga dong. Gue juga dulu operator kan dulu. Iya, rata-rata sama. Rata-rata gitu. Pembangunan radio rata-rata operator. Di Benz itu berapa lama? Gua di Benz hampir 17 tahun. Anjir, legend juga. Dan di sebagai musik director berapa lama? Musik director itu 12 atau 13 ya, lupa gue. 12 tahun atau 13 tahun. Lama ya. Kalau lu ngomongin lama, apa kabar teman-teman? Gua lama. Kayaknya jadi musik director pura radio secara umumnya gue pikir itu kutukan sih. Iya ya. Kutukan maksudnya kayak ya mungkin dibilang zona nyaman, nggak dibilang nyaman nggak nyaman juga sebenarnya. Kerja di radio sebenarnya nggak nyaman. Untuk sekarang kali ya. Nggak juga sih, dari dulu juga gue ngerasa. Ya, iya. Tapi karena menurut gue ketika ngomongin radio, setiap hari itu selalu aja ada tantangan baru, ada pengalaman baru yang suka dukanya pasti kerasa banget lah. Apalagi 17 tahun di 17 tahun itu sebagai MD kan berarti 12 tahun MD-nya. Lu sempat jadi ketua Anding? Gua sempat jadi Korwil. Oh, Korwil Jakarta. Jabodetabek, iya. Berarti yang pas yang kemarin bikin apa? NRD. Lu sebagai yang terakhir ya? Yang terakhir itu NRD terakhir itu di Pro 2, RRI. Lu yang berarti yang penanggung jawabnya tuh? Penanggung jawabnya saat itu almarhum Temi. Dia ketua AMDI kan. Iya. Gua ya sebagai panitia aja sih. Dan emang kayaknya yang bener lu bilang kutukan anak Jakarta tuh selalu jadi panitia NRD setiap tahunnya saat itu ya. Iya. Ini makanya gue agak sedikit menarik kalau kita kan ngomongin belakang layar, kita ngomongin secara industrinya kan selama 12 tahun sebagai MD. Apa Benz ya? Benz Radio itu kalau nggak salah formatnya tuh multi segmen. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Hari nomor 1 kan? Iya 5 besar aja sih. 1, kedua, sampai ke-5. Sombong aja. Saat itu ya. Ya mungkin sekarang juga masih sih. Kayaknya masih. Iya. Kayaknya emang kutukan radio multi segmen adanya di situ-situ aja sih ya. Anjing. Enggak maksudnya di kelas radio anak muda gitu. Iya. Justru emang harusnya sebagai radio multi segmen tuh 5 besar lah ya. Lebih lebih mes aja sih. Maksudnya semuanya kan ada musik di situ, terus segmen komunitasnya juga banyak, biasanya kayak gitu sih kalau radio multi segmen. Nah, kalau bicara multi segmen, gimana cara lu sebagai musik director bisa berkompromi banyak dengan lagu-lagu yang kayaknya begitu lebih masif ya, karena yang lu cover kan berarti pendengarnya lebih luas lagi. Banget. Nah, itu gimana tuh? Iya, kalau dulu gue zamannya gue MD di Benz itu kan lagu gue selain ada pop Indonesia, ada dangdut ya.
ada lagu daerah kan karena kita tinggal di Jakarta pasti Betawian lah, Betawian gitu, terus sama Gambang Kromong gitu-gitu. Dan gue ada acara-acara komunitas Mir, kayak India cuy, gue playlist lagu India. Dan lu ngerti itu? Enggak juga sebenarnya, cuman gue lebih ngobrol aja sama penyiar kan lebih dekat sama pendengar kan. Gue bilang yang lagi rame lagu apa sih ini, ya komunikasi aja sama si penyiar karena mereka yang lebih dekat sama pendengarnya. Terus ada komunitas ya kayak Slankers, kayak Iwan Fals, itu gue nyiapin lagu buat acara-acara komunitas kayak gitu sih. Anjir, berarti lumayan cukup apa ya? Lu banyak cukup berkompromi banget dengan segala musik ya, musik, segala komunitas. Mau nggak mau ya, emang tuntutan profesi kayak. Tapi lu nikmatin kan ya? Nikmatin banget sih gue, akhirnya ya gue tahu berbagai genre lagu, berbagai jenis lagu. Enggak kalau dibilang, gue sukanya cuma lagu genre ini aja, gue sih enggak, gue dangdut ya gue tahu, akhirnya gue menikmati gitu, lagu sampai se-India dangdut iya se-India-Indianya pun gue menikmati gitu. Makanya kadang kalau ada temen ngeplay lagu dangdut, gue ikutan nyanyi, anjing kok lu tahu lagu dangdut? Ya gue dulu playlistin lagu-lagu dangdut kayak gitu. Tapi kalau secara idealis musik lu sebenarnya lu musiknya di mana sih? Kalau secara ideal ya pasti ya laki-laki pada zaman kita kali ya. Zaman kita ya sukanya rock gitu kan, metal-metalan. Ya. Nggak jauh-jauh dari situ sih. Emang kelihatan dari penampilan sih ya. Kelihatan penampilan kadang-kadang. Ini tuh gue agak tumben kok celana panjang. Iya. Biasanya celana pendekan. Biasanya celana renang ya. Setelah anak-anak skate biasanya. Iya. Sekarang tumben makanya gue mengatakan agak panas Bandung kayaknya sekarang, jadi mungkin biar nggak hitam aja kali. Jadi harus panasnya, lu harusnya pakai celana pendek biar bener-bener kayak yang iya sih, santai-santai itu lah. Iya benar. Iya kayak gitu sih, multi segmen ya kurang lebihnya. Iya, gue akuin gue salut sih sama MD yang pegang radio multi ya, maksudnya karena emang yang harus didengarnya itu banyak banget, lebar banget. Dan yang gue pahamin ketika dia harus bertemu dengan pendengar, karena pendengarnya kan lebih beragam lagi kan, maksudnya kayak misalnya, Mas puterin lagu gue dong, misalnya ada yang dia request segala, yang kadang-kadang ini bukan jamnya, cuma kan kadang-kadang apa ya, susah untuk diedukasi kan. Iya, mereka nggak mau tahu tuh kayak gitu. Nah itu gimana tuh waktu pas zaman lo dulu? Iya zaman gue kan emang setiap program itu beda lagu tuh, kayak misalnya pagi gue sempat mainin lagu pop Indonesia, terus sempat berubah jadi dangdut paginya kayak gitu. Lucu sih bener yang dibilang lu, kayak di acara pagi nih muterin lagu pop Indonesia tapi yang requestnya lagu-lagu dangdut. Itu banyak banget kayak gitu ya, entah dia request buat acara selanjutnya atau apa, ya kita sih udahlah biarin aja, maksudnya biarin aja dalam artian ya ini bukan jam dangdut ya, tetap mainin playlist yang lagu pop Indonesia gitu, nanti dangdut ada jamnya sendiri kayak gitu aja sih. Dan untuk mengakomodir kemauan pendengar ya bener yang lu bilang, emang agak susah edukasinya, tapi pelan-pelan kita bilangin nanti request lagu dangdut di jam ini ya. Ya berharap satu mereka tetap stay dengan radionya kayak gitu. Terus yang kedua adalah kalau lu mau dengerin lagu ini ya lu nanti dengerin lagi jam segini gitu-gitu sih kalian. Oke. Ya sama aja sih kayaknya. Radio. Ya bedanya kalau kita misalnya kayak radio misalkan OS gitu kan, orangnya memang secara market lebih spesifik, jadi mengedukasinya relatif lebih mudah gitu kan. Kalau lu kan secara usia lebih lebar, 15-45 cuy. Makanya itu kan makanya secara komunikasinya kan gimana cara lu bisa ngobrol usia 15, lagunya misalnya jadi orang 15 sama orang umur 45 pun bisa sama-sama menikmati kan, itu anjir menurut gua itu luar biasa sih. Udah bukan lintas generasi gua. Makanya. Nah tapi dari 17 tahun atau anggaplah spesifik lu 12 tahun di musiknya. Kalau kita ngomongin lu sebagai orang radio, dari selama itu satu hal yang menurut lu yang kenangan manis yang tidak bisa terlupakan. Berarti lebih pas kerja di radio ya? Pas di radio. Apa ya, kalau kenangan manis yang gak bisa dilupakan sih ya karena gue ngurusin musik ya, akhirnya gue ketemu sama musisi-musisi pasti ya. Gue kayak seneng gitu, kayak ada satu penyanyi yang gue ngefans sama dia, tiba-tiba gue bisa ngobrol bareng sama dia, bisa duduk bareng, bahkan ya sometime gue bisa bantuin dia lah sama teman-teman atau apa segala macem. Terus ketemu sama orang-orang baru, berbagai macam backgroundnya. Kalau kerja di radio kayak gitu ya, banyak kan gitu. Paling itu sih.
Dan setelah 17 tahun, kenapa akhirnya lu memutuskan untuk cabut? Kalau memutuskan untuk cabut sih sebenarnya ya itu zona nyaman banget sih. Ya. Berada di zona nyaman banget. Ada satu dan lain hal yang menyebabkan kita harus, ya udahlah gue kayaknya harus move nih. Coba challenge yang baru lagi, tantangan baru gitu. Dan gue sih pengennya emang nggak jauh-jauh dari radio. Ya. Saat itu kalaupun gue harus kerja lagi, gue pengen kerja yang emang nggak jauh dari dunia radio gitu. Nah, makanya waktu itu sempat nggak ditawarin sih. Waktu itu gue tahu ada teman-teman bikin apa ya, manajemen promosi gitu. Gue coba-coba ya bantulah ngobrol segala macem. Ya saat gue ngejabat sebagai MD juga gue udah sempat bantuin gitu kan. Udah sempat bantuin, pas gue cabut ya akhirnya gue langsung udah punya rumah lagi aja gitu. Nah, wah ini kerjaannya kayaknya emang cocok nih sama gue. Cocok bukan artian gue mampu ya, gue tetap belajar lagi dari situ karena itu dunia baru lah buat gue promosi. Cuma kayak teman-teman gue ada di sini semua nih, kayak teman-teman radio, teman-teman label atau segala macam, teman-teman artis ada di sini semua. Dan itu kayaknya memudahkan gue buat adaptasi deh, kayak gitu sih. Kalau untuk memutuskan buat cabut sih, ya karena keadaan ya yang mengharuskan kita untuk move lagi. Oh iya. Dan sekarang berada di Subs Media. Boleh ceritain nggak Subs Media itu apa sih? Subs Media itu sebenarnya apa ya? Agensi promosi sih. Agensi promosi yang ngebantuin teman-teman musisi atau artis yang bingung nih materi gue mau promosi kemana gitu ya. Kadang kita ngebantu di situ aja sih. Lebih ke situ. Distribusi promo media ya, promo radio, TV atau media-media sekarang platformnya udah gede banget ya, media online, media cetak atau segala macem. Ya kita lebih ngebantu teman-teman buat promosi ke sana. Tapi tidak ke produksi ya? Produksi enggak? Oh enggak, belum ya? Awalnya sih pas dibuat pengen sih kayak gitu, cuman akhirnya kepetek sama ya manpower karena kita mau cuma sedikit orangnya, terus ya sama belum banyak yang expert lah di bidang-bidang itu. Banyak Anjir. Bener, karena tidak ada yang expert. Boleh dong diceritain Subs itu ada siapa aja sih, Stok? Ya, kalau di Subs, kalau untuk produksian itu gue ada Erik juga mantan orang label lah, mungkin kenal. Terus mantan radio juga ada Adit Broy, yang seangkatan sama gue di radio. Anak radio sekarang ya di Subs juga, ya sama ada orang-orang di belakang layar lah. Ya kita sebenarnya orang belakang layar. Iya, makanya jadi yang ngobel. Ya itu dia. Nah itu kita bicara Subs, yang terakhir gue sempat ngobrol sama Erik dan waktu itu kan akhirnya di edisi perdana sama Fajin sempat diomongin kan. Ya minimal 20 rilisan lah. Iya lagi. Iya ya. Iya. Nah itu gimana cara lu bisa ngatur semuanya lah, maksudnya dari segi rilisan. Berarti kan kalau anggaplah 20 rilisan minimal dalam sebulan. 1 bulan. Berarti dalam seminggu lu akan merilis 4 sampai 5 sih dalam 1 minggu. Bahkan pernah ada beberapa momen yang 1 hari itu kita harus ngerilis 5 materi kayak gitu. Sampai akhirnya kena limit di emailnya gitu. Wah, kita nggak bisa rilis lagi nih. Udah kena limit segala macam. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau 20 nggak flat setiap bulan 20 ya. Itu pas peak banget emang sempat 20 dalam 1 bulan. Sampai pernah dalam 1 hari tuh ada 6 antrian gitu kan. Akhirnya kita ngobrol sama teman-teman artis atau manajemen. Kayak gue nggak bisa rilisin hari ini deh. Mungkin next day atau kapan gitu. Oh bisa gitu? Bisa. Ya karena yang gue bilang tadi, kita kena limit dari emailnya segala macam. Lu udah berapa kali nih dalam hari ini ngeblas gitu. Gitu sih, karena kan kita sekali ngeblas kan banyak email kan yang kita kirim segala macam. Nah ketika lu bicara ngedistribusiin itu, ada semacam pengkurasian dulu nggak? Misalnya kayak, nih gue punya lagu Jarum Super, ayam meren. Anjir, udah 3 episode gua bawa-bawa nih Jarum. Kayak episode keempat udah ada di belakang lu Jarum Super kayaknya. Semisal gua punya lagu nih. Terus kayak, tolong bantu gua dong distribusiin. Lo ada mengkurasi dulu nggak? Misalnya gua cobain dulu rasanya Jarum itu gimana sih? Iya, pasti kita kurasi gitu. Makanya setelah kita kurasi, kita tahu bahwa si lagu ini atau si produk ini cocoknya ke media mana. Nah itu bakal kita take out beberapa email yang kayaknya nggak masuk nih. Ya contoh kasus lah kayak lagu Melayu misalnya. Gue lagu Melayu ya kayak
OS pasti nggak bakal gue kirim karena gue tahu lu nggak bakal muter juga gitu. Ya pasti kita ada kurasi kayak gitu sih, tapi tetap kita bantu mereka untuk pendistribusiannya kayak gitu. Pantesan makanya gue selama ini gue beranggapan rilisan lu tuh hanya di ranah pop. Karena yang gue kiriman dari lu tuh selalu semuanya gitu ya. Ya basicnya pop lah, maksudnya ini semua lagu Subs yang gue terima ini bisa gue puter. Tapi ternyata di luar itu yang gue nggak tahu adalah dangdut pun ada. Sebenarnya kita dangdut ada, Melayu ada ya. Yang dibilang tadi kita kurasi. Oh ini cocoknya segmen radionya radio anak muda, ya kita kan masukin OS. Iya. Terus kalau Melayu nggak bakal keputar juga nih di OS, ya kita bakal take out email lo, misalnya kayak gitu juga. Nah ini gue baru tahu, ya itu maksud gue pikir, ya mungkin teman-teman MD juga mungkin ada yang baru ngeh juga kalau berdasarkan rilisan. Ya gue nangkapnya akhirnya kan Subs itu basicnya yaudah lu distribusi main musiknya pop, jadi akhirnya kita bicara pengen gue soal kurasi. Aduh ini lagunya nggak kita banget nih, lebih ke karena yang networking lu memang di ranah segmentasinya yang memang radio formatnya mungkin anak muda gitu. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau buat lagu atau buat materi yang emang si klien ngasih ke kita, ya tetap kita blast, tapi kita tetap kurasi dalam artinya gue juga kadang nggak mau nyepam ya jatuhnya. Iya, betul. Lu lah misalnya ke OS gitu. Anjing lu ngapain ngirim lagu Melayu ke gua? Capek-capekin gua ngapusin email aja segala macam. Pengennya sih kayak gitu sih. Makanya kita coba kurasi. Akhirnya kita untuk temuin sistemnya seperti apa. Oh ini cocoknya masuk ke segmen anak muda. Berarti kalau anak muda udah aman, berarti yang lain juga harusnya aman. Kayak Iya. Kalau sistem kurasinya kayak gitu. Termasuk ketika lu nganter artis ya. Ya, kayak termasuk sekarang lagi nganter siapa lu tuh? Gue lagi nganter Rio Adiwardana. Single barunya apa? Jadi gue yang jadi balik nanya ya. Single barunya Tingkah. Gue mikir lagi anjing. Ini gue yang ngetes. Kebanyakan single cuy. Banyak banget single. Asli. Banyak. Bener. Yang mana ya gitu. Salah satu yang menurut gue artis paling produktif mungkin tahun ini ya. Maksudnya tahun ini tadi baru sempat bahas sebelum Rio masuk ke on air. Di tengah tahun dia menutupi di tengah tahun dia menutupi album perdananya yang sudah merilis 10 single, dan di akhir tahun ini dia akan menutup EP-nya dia. Gila sih untuk 5 lagu. Ya cukup produktif sih. Jadi emang kalau lagu Tingkah ya gue rekomen sih, maksudnya untuk supaya teman-teman bisa dengerin dengan warna yang berbeda, khususnya mungkin yang senang musik kayak jazz gitu ya, dia bisa masuk di situ. Oke, balik ke lu sebagai Subs. Gue masih penasaran dengan apanya? Dengan Subs, maksudnya kayak segala dengan perilisan yang ya mungkin momennya waktu kemarin 20, tapi menurut gue tetap sebulan itu jangan sebulan, dalam 1 minggu tuh minimal 5 sih buat hari, kayaknya minggu ini aja. Oh iya loh. Iya, kadang gitu. Kadang kan dulu ada lah ya momen dimana release day itu Jumat. Ya, itu Jumat. Kita semua artis fokusnya di Jumat gitu. Kalau sekarang kan udah mulai berubah ya habitnya gitu. Kadang udah mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu udah mulai ada yang rilis gitu. Mungkin ya bener juga kali ya dalam 1 minggu 5, tapi nggak dalam 1 hari masih ada yang kayak gitu. Ada yang gitu ya. Tapi kayak gitu lu dikenain semacam apa target nggak sih? Maksudnya kayak ada tuntutan dari si artisnya yang kok lagu gua nggak viral nih kan? Maksudnya kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang indikatornya lagu gua harus viral. Iya. Kayak rata-rata sekarang gitu ya. Iya, sekarang indikator. Iya. Pokoknya gimana caranya lagu gua viral. Ya tergantung komunikasi di awal sih. Kadang kita ketemu sama artis atau klien, kita bakal ngomong SOW lu apa, kebutuhan lu apa nih, gitu. Lu jadi nyari kita nih sebagai Subs gitu. Ya gue butuh distribusi aja sih. Ya udah, berarti lu nggak punya target apa kan? Distribusi kan dengan harapan nanti si media yang bakal kurasi masuk atau enggak ke medianya segala macam, dari pemberitaan, dari segi audionya segala macam.
kadang ya oke, kita jalanin. Kadang ada juga yang SOW-nya, iya gue pengen naik di beberapa media nasional, gue pengen di play di beberapa radio, beda-beda sebenarnya kebutuhan si artisnya. Jadi ya kalau masa viral atau terkenal kayaknya semuanya seperti itu gitu. Nah itu kan salah satu cara kan, distribusi itu salah satu cara untuk yang mendistribusikan materi mereka ke teman-teman media. Nanti just in case suatu saat lagunya naik, teman media akan buka bank lagunya, oh ternyata udah ada nih lagu, gue nggak perlu minta ke artis, gue nggak perlu minta ke label. Ada satu momen yang gue inget itu rilisan lu deh, Komang. Itu rilisan sebenarnya udah lama tuh. Iya kan, lama. Tiba-tiba kayak kurang kurang dari setahun sih, tapi setelah ingat gue, akhirnya banyak tuh teman-teman yang, guys ada yang punya Komang nggak? Itu karena mungkin ada plus minus ya ketika misalnya lu banyak rilisan, akhirnya mungkin ada beberapa teman-teman yang akhirnya skip. Benar. Karena kalau banyak yang ini gue harus banyak yang kurasi. Kurasi mungkin yang paling umumnya kan kita ngomong kurasi itu kan, kalau gue sebagai MD-nya gitu ya, karena lu juga MD juga kan pasti kan akan dilihat pertama nama, benar. Nama artis kan, nama artis. Kedua artwork, rilis. Lebih ke siapa nih yang ngirim? Iya lagi. Kita udah ngirim, wah namanya ini nggak dikenal. Gue mungkin bisa dahulukan yang lain dulu ya. Nah, pada saat mendahulukan yang lain dulu, padahal yang mungkin ada beberapa teman-teman kejadian, dan termasuk gue juga pernah ngalamin kasus kayak gitu. Ada lagi kali, gue udah dapet. Gue pernah kecolongan tuh itu, sempat ada, gue lupa persis siapa ya. Pas zaman gue tuh pas ini si 420 yang filosofi kopi itu. Iya. Apa sih, zona nyaman ya? Itu kan udah lama banget kan? Iya. Tiba-tiba pecah lagi, anjing gue ada nggak ya? Ternyata ada. Itu dia. Jadi buat teman-teman mungkin yang penikmat musik khususnya gitu, maksudnya yang kayak mendengarkan radio. Sebenarnya kalau ngomongin bank lagu di radio lengkap banyak. Cuma kadang-kadang MD-nya ngaco. Nggak. Ya itu karena memang banyak kerjaan yang harus dikerjain sebenarnya. Proses sampai akhirnya lagu itu bisa tayang itu tuh nggak sesederhana itu guys. Guys. Mulai dari proses pengirimannya, terus kita terima dikurasi dulu apakah layak atau enggak. Belum lagi banyak, sehari itu kita dapat banyak kiriman. Ini adalah salah satu penyebabnya gitu. Maksudnya penyebab banyaknya kiriman lagu-lagu yang menurut gue itu memang akhirnya bisa dibilang serunya di bidang lu tuh, lu banyak harta karun. Bosnya harta karun jadi kayak sesuatu yang kayak berlian tuh, kalau batu digosok jadi berlian, apa sih namanya istilahnya? Ya pokoknya gitu lah. Kalau berlian kan baru ketahuan kalau itu berlian kan. Jadi ibaratnya lu melempar batu, gue yang ngegosok. Benar. Nah, itu yang menurut gue yang anjir, ini sebenarnya banyak potensi-potensi yang keasah ya. Yang belum terasa gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin buat teman gue ya sama-sama saling mengingatkan aja sih buat teman-teman khususnya MD gitu ya, maksudnya kayak kita bagian mengasahnya itu pintar-pintar ngegodoknya, karena emang yang kita kelola kan itu sebenarnya ya. Kelola pada akhirnya buat pendengar. Setuju gue. Apalagi sekarang kan eranya platform medianya gede banget nih. Nggak naik di media yang ini, tiba-tiba di media yang lain naik. Akhirnya viral segala macem kayak gitu. Ya banyak yang kayak gitu, makanya ya gua pribadi ya zaman gua nge-MD ya mungkin nggak sepik sekarang ya, rilisan banyak banget. Zaman gua dulu sih banyak, cuman gue berusaha untuk nge-save semuanya di database gue. Karena gue bukan berharap ya, yang gue takutin adalah hal-hal kayak tadi gitu, saat itu lagu meledak gue nggak punya, juga kadang kalau minta gitu ya. Betul. Udah misalnya bos tiba-tiba nanya, lagu itu naik loh, kita nggak ada ya lagunya ya, suka gitu kan? Iya kan? Kalau zaman kita di radio kayak gitu, anjing iya lagi gue nggak punya gitu. Anjir, gue rasa bagus nih omongan lo deh. Maksudnya ini ngebuka, pasti banyak teman-teman MJ merasakan kayak iya lagi. Tiba-tiba owner lo atau bos lo tiba, kok nggak lagu ini gue denger di radio sebelah kenceng banget nih, ada nggak? Mau jawab gimana gitu kan? Dicek ada lagi. Atau mungkin zaman dulu masih yang kayak kiriman kaset dan CD kan. Pas cek ada lagi belum gue masukin. Iya. Kayak gitu sih, gue sih lebih berharap saat gue ditanya, oh ada kok gue lagunya, emang belum gue masukin playlist aja, yang ngelesnya gitu aja gitu kan. Tapi dari sekian katalog yang lu punya, berarti kalau coba dirunut-runut, Subs tuh berarti ya 3 tahun ada? Ya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun deh. Masih ingat nggak sih? Masih ingat nggak sih katalognya apa aja? Katalog yang mana anjir, banyak banget gue. Maksud gue itu tuh maksudnya
dengan sebegitu banyaknya, lu masih ingat gak sih berapa banyak artis yang ada di naungan di lu gitu? Ya tahun lalu aja ya, bukan tahun ini ya, tahun lalu itu pas akhir tahun kita raker, anjing raker. Kita raker tuh hampir 300-an lagu yang kita rilisin ya. 200 atau 300-an gitu. Ya pasti ratusan sih. Banyak banget Biar. Tahun ini kayaknya lebih banyak deh. Sombongnya. Bukannya sombong ya, maksudnya gue sih ngeliatnya jadi industri musik itu anjing cepet banget ya berubahnya atau berkembangnya gitu. Iya. Dari zaman ya gue masih nge-MD, seminggu 7 aja gue ngerasa anjing banyak banget nih, gue udah banyak ngeluh gitu. Iya. Anjing gue ngebayang sih teman-teman radio yang sekarang lebih anjing lu sehektik apa sih. Kadang gua di sub aja kadang suka berantem ya di internal gitu. Anjing banyak banget nih rilisan, gimana ya gue ke teman-teman media ya gitu. Ya akhirnya yang tadi gue bilang diakalin, akhirnya ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu kayak gitu, biar si teman-teman medianya juga anjing lu nyepam lu gitu. Satu hari lu ngirim 5 materi atau segala macem. Tapi ini menarik sih mas gua, ketika bicara banyak rilisan yang memang nggak bisa dipungkiri, zaman memang sudah berbeda. Zaman promosi dulu sama sekarang kayak apalagi dengan adanya digital kayak seminggu tuh kayak kita bicara Spotify contoh, ada tiap hari Jumat nih Music on Friday aja bisa anjing banyak banget 70-an something. Minggu depan ada lagi belum itu baru hari Jumat ya, belum hari-hari yang lainnya. Sedangkan radio kan perputaran lagunya tuh kan tidak bisa secepat itu gitu mas gua. Ini yang mungkin sampai hari ini gue rasa kita belum ketemu titik temu antara menggabungkan antara cepatnya perkembangan lagu di digital dengan tanda kutip lambatnya perputaran lagu di radio. Iya. Karena radio itu kan karena sifatnya yang sekilas orang mendengarkan lagu apa nih, jadi masih belum nempel nih. Jadi memang harus berkali-kali berulang-ulang dan itu nggak bisa 1 minggu 2 minggu. Nah menurut gue itu akhirnya kayak kita belum dapat formulanya, belum gitu juga. Misalnya ya satu sisi gue mengapresiasi buat teman-teman musisi gitu yang wah anjir rajin banget, contoh Rio Ardiwardana gitu yang anjir kayak minggu kemarin dia baru 2 minggu kemarin ya kalau nggak salah tingkah itu baru rilis dan ditarget sampai akhir tahun itu bakal rilis 5 lagu. Berarti kan ya anggaplah dia ada 1 bulan yang dia akan rilis 2 lagu gitu. Tapi itu ketika akhirnya kita bicara kita sebagai industri radionya, lu mau lagu yang mana sih gue puterin? Iya. Itu dia. Jadi akhirnya kan kadang-kadang agak satu sisi kita agak bingung yang mengakomodir itu dia lagu-lagu barunya seperti apa lagi. Betul, gitu. kita adalah media, kita coba memfasilitasi kebutuhan teman-teman musisi untuk diputarkan karyanya di radio gitu. Tapi ketika terlalu sporadis juga, jujur buat kita juga agak bingung. Iya, kita sih ngerti, apalagi gua Bro, Erik bahkan sempat di radio gitu. Iya, betul. Kita tahu banget lah sistem radio seperti apa, pemilihan lagunya seperti apa. Makanya kadang ya kayak gua tahu diri lah, ini lagu ini nggak masuk di OS misalnya, gua nggak akan minta lu saat gua promo gitu, jangan gua nggak akan ngejar lu buat nerima artis buat datang promo atau segala macam, karena gua tahu ya kalaupun gue promo, lu pasti nggak mainin lagu gue, ngapain juga gitu kan. Karena kan yang kita butuh adalah di play kan lagu, biar pendengar lu juga aware atau notice sama si artis yang lagi promo gitu. Makanya ya kayak gitulah. Ya itu makanya kita bahas. Ya menurut gue nggak tahu ya sih, kalau mungkin teman-teman radio lain ada yang udah tahu formulanya, boleh di share aja ke gue kira-kira tipsnya seperti apa. Tapi kalau menurut gue dengan pola yang mungkin sekarang lagi coba gue lakuin, coba menyimbangkan dengan tren yang ada sekarang, menurut gue masih kayak belum cukup balance nih. Iya benar. Kalau gue setuju Mir yang lu bilang kayak Music on Friday di Spotify itu seminggu kan ganti ya. Betul. Radio kan nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kadang lu dalam satu lagu bisa ada yang di current lu bisa berbulan-bulan gitu kan. Iya yang ngerti gue. Makanya ya kadang mungkin teman-teman promo juga harus memaklumi itu sih. Kadang bukannya teman media nggak mau bantu, tapi emang terbatas semuanya. Betul. Radio sama digital tuh beda banget. Nah itu dia, jadi kayak itu makanya menurut gua kayak agak sayang sih, maksudnya anjir pada denger iya nih materi bagus, mungkin ya kayak kasus kayak contoh yang rilisan lu misalkan Komang, mungkin sudah ada di beberapa teman-teman radio ataupun kayak gua termasuk kayak ini sebenarnya bagus, tapi kita lagi mau fokus yang ini dulu nih, lagu-lagu yang lain dulu nih, keburu ke colongan tiba
viral deh di media lain, misalkan di TikTok lah, atau di Spotify, terus akhirnya mau nggak mau kita ikut gitu. Akhirnya ikut. Padahal sebenarnya mungkin kalau mau ngomongin timeline-nya mungkin satu mungkin karena faktor skip. Iya. Atau mungkin ada faktor-faktor lain lah. Iya, kayak yang paling baru lah, kayak misalnya si lagu It Guitar yang satu-satu kan tiba-tiba baru keluar langsung meledak banget tuh. Iya. Nah kalau mungkin dari zaman gue sih di radio itu masuknya ke new entry kan. Betul. Kok tiba-tiba jadi heavy rotation nih? Ya, mungkin teman-teman antara gue ngikutin sistem, apa gue ngikutin tren ya. Iya. Tapi memang yang gue coba terapin sekarang, memang akhirnya beruntungnya dengan adanya digital ini sekarang jadi indikator. Karena kan mungkin sekarang format radio itu mulai agak sedikit bebas, walaupun gue sebagai anak muda yang tanda kutip banyak memutarkan lagu-lagu yang baru gitu ya. Tapi jadi akhirnya polanya tuh sekarang mulai agak sedikit bergeser ketika yang lebih banyak porsi radio itu sebagai hits player daripada hits maker. Iya. Jadi kayak apa yang lagi rame nih? Udah aja buka misalkan Spotify chart Indonesia viral hits. Iya, udah aja kita putar sesederhana itu, karena akhirnya kan apalagi radio kompetitifnya tinggi di tengah kondisi sekarang, jadi akhirnya mau nggak mau mengikuti iya, makanya ya gue sebagai orang jaru super lagi, sebagai orang promo mengerti banget sih kondisi-kondisi kayak gitu, apalagi ya yang gue bilang tadi, gue juga sempat di radio, gue pernah ngalamin fase dikejar-kejar orang promo interview gitu. Cuy, radio gue juga punya kebijakan nih, kalau lu belum terkenal, kadang gue di jamnya ini, nah jam yang ini tuh antri banget, kayak gitu kan. Tinggal cara komunikasi aja sih gitu. Tapi ya tetap gue berterima kasih lah sama teman-teman radio karena udah support banget. Ya kayak gue awal-awal jadi orang promo ini kelas balik lagi ya gitu, gue kaget sih, maksudnya kaget. Anjing, gue dulu gue yang dikejar-kejar orang nih. Sekarang gue yang kejar-kejar orang gitu. Ya untungnya adalah ya gue pernah ada di organisasi yang menyatukan kita lah sebagai music director. Sedikit banyak gue kenal, udah kenal lah sama teman-teman, jadi kayak memudahkan kerja gue. Jadi gue berpikir gue banyak teman lah, insya Allah aman lah gitu-gitu. Ya akhirnya aman banget. Gue akhirnya bisa keluar kota gitu, tiba-tiba gue di Malang, di Surabaya, bahkan pernah gue di Purwokerto gitu, yang MD-nya siapa ya Purwokerto gitu. Kalau Bandung ya udahlah ya, gue kenal semua gitu, kita dari dulu main sama-sama gitu. Ya kayak gitu sih. Ya untungnya adalah mungkin basic gue dari MD juga, jadi gue banyak kenalan, banyak temen gitu, banyak teman yang lebih lebih gampang kali gue memulai pembicaraan gitu. Betul. Kang, gue materi baru nih, bantuin dong gitu. Frekuensinya udah sama nih ya. Iya. Lebih capek mana? Lu kerja sebagai MD atau sebagai orang promo? Kalau bicara capek sih pasti orang promo lah ya. Kalau MD gue tinggal duduk manis gitu kan, paling datang pergi ada undangan, launching atau apa. Kalau promo kan gue bener-bener yang ya kayak gini lah, gue tiba-tiba ada di Bandung, tiba-tiba ada di kota mana gitu. Tapi emang kayak ketulah kali gue ya. Bener gue zaman gue nge-MD, kadang gue ke Bandung nih, gue pengen deh main ke radio-radio gitu. Iya bener, sumpah gue pengen deh main ke OS. Ada gue sempet ya liburan gitu, gue liburan sama anak-anak, teman-teman Jakarta ke Bandung, yuk ke radio yuk. Akhirnya karena waktu itu penginapan kita dekat-dekat Ardan gitu, akhirnya gue ke Ardan, ke Radio, ketemu almarhum Abah gitu, kayak gitu. Itu gue seneng banget, radio lagi kayak gini ya gitu-gitu. Aku pengen deh gue ke Malang, gue pengen deh ke Surabaya. Ternyata akhirnya kesampean gitu. Dengan posisi gue sekarang sebagai orang promo yang harus datang ke radio-radio gitu, ya kayak ya amin lah ya gitu. Ya, tapi kalau secara capek, ya pasti namanya juga kerja pasti capek. Kalau bicara capek pasti lebih capek di bagian promo ya. Tapi kalau secara apa yang lu dapat? Apa yang gue dapat dalam hal apa nih? Apapun dari segi gaji atau pendapatan pemasukan lu lebih besar mana? Kalau lebih besar sih sama aja lah, sama aja. Coba bedanya gue di promo, nolnya lebih banyak kalau di promo ya. Iya lagi. Enggak. Maksud gue kalau dalam hal gaji menurut gue sih ya alhamdulillah baik-baik aja lah ya, sama-sama aja gitu. Tapi kayaknya gue lebih kenal sama orangnya lebih luas lagi aja gitu. Selain sama orang media, gue bisa kenal sama manajemen baru segala macam. Sekarang banyak banget kan. Ya kayak tiba-tiba sekarang gue kenal sama Rio gitu kan. Dari awal cuma ya kalau lu paling saat gue nge-MD ya saat lu mau ke radio gue doang ya hubunginnya kayak gitu. Lebih enak sih menurut gue ya. Bukan karena gue udah nggak di radio ya, bukan. Karena emang gue suka challenge gitu, suka kenal sama orang-orang baru, suka ngobrol.
ya lebih enaknya gue kayak terakomodir aja kemauan gue gitu, kayak ini tadi gue bilang gue pengen udah main ke radio-radio daerah lain gitu selain Jakarta, ya akhirnya kesampaian sekarang. Weekend lu masih kerja? So far sih beberapa kali sih ya, apalagi kalau misalnya ada artis yang lagi gue pegang tuh lagi event atau lagi main ya sebisa mungkin gue nemenin. Oh sampai segitu juga ya? Tapi nggak setiap weekend, paling 2 bulan atau sebulan sekali lah. Kan kalau radio masih, ya walaupun kita siaran misalkan 24 jam paling enggak, tapi tetap weekend. Office hour ya. Kalau berarti kalau waktu jadi bagian promo tuh ternyata masih harus ada sedikit kerja juga ya? Ada sedikit, kayak ya tiba-tiba gue ke Bandung itu gue berangkat hari Minggu gitu. Hari Minggu gue udah jalan ke Bandung karena gue ngejar Senin pagi kan, udah interview segala macem. Ya kayak gitu ya, untungnya keluarga ngertiin banget sih, karena kondisi pekerjaan gue ya emang kayak gini gitu. Yang penting dapur ngebul ya? Alhamdulillah. Bukan dapurnya lagi, sekarang dapurnya udah ada berapa? 3 ya? Banyak banget Mir. Sama rumahnya, jadi rumahnya ada 3. Iya benar-benar. Amin. Tapi ini gue nih ada pertanyaan yang ini gue akan samain sama semua orang promo. Karena lu akan berhubungan dengan teman-teman radio, berhubungan dengan MD-nya pastinya. MD yang menurut lu yang paling ngeselin, apapun itulah. MD yang paling ngeselin, so far nggak ada ya kayaknya, maksudnya ngeselin banget itu nggak ada sih. Iya tahu, takutnya kalau dia nyebut ntar gue di blacklist. Enggak, tapi emang beneran enggak ya, mungkin yang gue bilang tadi karena basic gue juga dari MD, paham banget. Gue udah ngerti, emang kondisinya kadang suka gini. Gue juga dulu suka delay balas WhatsApp segala macam kan. Baru mau gue nanya akhirnya, itu deh nggak usah bilangin yang ngeselinnya, tapi MD yang paling slow respon. Slow respon. Bandung. Semua yang lu kenal deh. Boleh disebut kalau yang Bandung boleh, yang kalau Bandung paling slow. Bandung slow respon, kayak semua slow respon. Enggak sih, ya slow-slownya itu nggak berhari-hari sih, paling berjam-jam baru bales gitu. Tiba-tiba, sorry John, gue tadi lagi hektik banget gini. Ya menurut gue sih wajar sih. Teguh bukannya suka slow respon? Bangsat dia. Enggak Teguh. Asal di jam 11 siang ke atas lu WhatsApp-nya. Iya, dia baru di bawah jam 11 udahlah aman. Baru banget sih. Lewat dah gitu. Jadi nggak ada nih lu ya? Nggak ada sih, gue baik-baik aja alhamdulillah. Teman-teman juga support. Kalau misalnya karena gue punya trik ngechatnya mereka gitu, kayak tahu jam kapan harus masuknya. Pagi nggak pagi banget, ya paling ini udah di kantor nih jam segini baru gue WhatsApp kayak lu deh. Lu udah selesai jemput nih jam segini, tadi gue WhatsApp gitu. Iya, tahu lagi. Lu udah melek nih jam segini gitu. Iya kayak gitu ya. Pola-pola kayak gitu sih, maksudnya ya gue juga mengertiin lah kondisi teman-teman juga mungkin sibuk, ada yang ya beberapa kan ada yang double job ya, selain jadi MD, selain jadi produser atau apa segala macem. Gue juga nggak mau yang ngedonder banget gitu, dan nggak mau maksain lah kayak gitu. Gitu sih pokoknya. Nah, kalau lu di circle dengan teman-teman promo nih, teman-teman label semua nih, lu main bareng kan semua kan ya? Main Gue coba mengklarifikasi nih, ada gap-gapan nggak sih? Gap-gapan teman promo? Iya. Enggak sih. Gue sih nggak ada sih. Ya kayak sekarang kan sering banget tuh kita ngumpul di Blok M, anak Jakarta ya, teman-teman promo Jakarta, yang diketuai sama Yanto ya. Ya gue sering nongkrong bareng sama mereka, John sini kamu ya, walaupun gue kadang masih ada canggung karena gue basicnya bukan orang promo segala macem, tapi mereka welcome banget, manggilin John sini aja nongkrong, foto bareng segala macem gitu. Sampai kayaknya ya gini ya enak ya, akhirnya kayak ada agenda setiap hari Selasa kita kumpul di Blok M segala macam ya. Sebisa mungkin kalau gue lagi senggang ya gue datang. Termasuk yang bulu tangkis juga. Ikutan awal-awal gue. Ikutan awal-awal tapi beriring jalannya waktu karena kan rumah gue agak jauh ya dari venue ya. Iya. Gue naik umum gitu. Gue naik kereta kan terbatas ya. Takutnya gue kemalaman gue nggak dapet kereta malah agak ribet gitu. Jadi kadang ya gue bilang gue skip ya gitu. Kayak gitu. Emang kenapa dengan bulu tangkis lu mau main juga bulu tangkis? Gue jadi penonton sih. Kita terakhir sempat kita pas yang kapan ke Jakarta. Karena anak Bandung main di bulu tangkis ke Jakarta, gue di Bandung saat itu kan. Iya, gue di Bandung. Iya, lagi di Bandung itu. Cuma ya itu gue juga waktu bulu tangkis gue cuma sanggup di pinggir lapangan aja. Sama, gue juga kadang suka seneng nongkrongnya aja. Iya. Sama teman-teman promo lain, atau teman-teman MD, teman-teman media yang lain. Happy aja sih gue. Nah gitu dong.
Kalau hal yang paling lu kangenin dari radio, balik lagi temu soal radio apa? Hal yang gue kangenin dari radio, gue sempet siaran dulu. Gue kangen siaran sih. Nggak mau siaran lagi? Kalau untuk radio, kalau ada yang mau nampung gue ya so what gitu. Makanya tapi gue senang gitu sekarang udah bisa bikin podcast ya kayak gini lah, gue bisa ngobrol segala macam. Bahkan dulu si Sap sendiri pernah bikin podcast gitu. Saat orang-orang belum banyak, kita udah bikin malah berhenti pas lagi rame. Iya. Tantangan utama tuh konsisten ya. Konsisten bener, konsisten. Dan ya sekarang lebih gampang lah ya bikin podcast. Iya padahal gue waktu itu sempet nyimak tuh apa konten-konten lu tuh yang bahas musik tuh. Iya. Masih ada Ken Basarino di situ ada Ken, siapapun ya kita panggil teman-teman, ada Fajrin pernah juga ikutan, Denboy ya kan, Anggun, bahkan Andra pernah deh kayak Andra. Itu kenapa? Karena saking sibuknya? Bukan saking sibuknya, saat itu kan kita emang nggak punya equipment yang memadai, karena saat itu kan kita nganggapnya harus punya kamera yang proper segala macam. Kalau sekarang kan dengan handphone ternyata bisa gitu. Kalau saat itu kan 3 tahun yang lalu kayaknya emang butuh lighting, butuh kamera yang proper, butuh studio. Itu pun gue studio pindah-pindah, kadang di tempatnya Gopar, kadang di tempatnya Broy, kadang di pinggir jalan tuh jadi gitu, serius. Akhirnya capek tiap minggu harus mikirin podcast di mana, terus alatnya gimana segala macam. Ya udah berhenti aja, padahal sih sebenarnya gede banget sih. Bukannya gede ya, maksudnya bagus aja. Iya. Kalau menurut teman sendiri yang nonton. Iya, menurut gue ya itu secara komunikasi, karena lu membawahi banyak artis, menurut gua itu jadi hal yang bagus sebenarnya. Maksudnya lu bagaimana cara lu mengenalkan si lagunya dari perspektif yang lain, yang akhirnya kan tujuannya kan sama nih sebenarnya. Iya. Dan sampai akhirnya sekarang banyak podcast yang sejenis yang ngulik-ngulik lagu baru segala macam. Ya gue sih seneng-seneng aja sih. Iya. Gitu. Ya mungkin ntar kita dari teman-teman MD Bandung mungkin kita ada satu segmen lagi usulannya, ya itu ya, bahas rilisan ya. Iya, pengen sih gitu. Nantilah mudah-mudahan si Ketenklo memfasilitasi studio buat kita bikin podcast yang agak proper gitu kan. Nah, ini orangnya. Iya. Nah, Rio Adi Wardana, artis paling produktif tahun ini. Parah. Udah beres, Pak? Alhamdulillah. Lu ada jadwal lagi ya? Iya, gua ada jadwal lagi ke Bunda. Berarti kita beres. Thank you semuanya. Lu ada mau sampaikan lagi nggak buat teman-teman? Nggak sih. Intinya buat teman-teman media, MD khususnya, gue terima kasih banget selama gue jadi orang promo, teman-teman support banget, welcome banget. Ya intinya kayak gue senang aja walaupun gue udah nggak di radio, tapi tetap ada di industri yang sama, itu menyenangkan sih buat. Iya. Ini itu sih. Oke, siap. Thank you. Dah.